Uh. Yeah. Nih, pakai ini nih, mantep hilang. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel yang tak habis-habisnya selalu membahas dunia perkicauan, terutama di murai batu, teman-teman. Terima kasih ya yang untuk sampai saat hari ini masih tetap konsisten ngikutin Yoga Channel, yang selalu ngedukung, apalagi terima kasih banget, terima kasih. Dan yang baru bergabung, terima kasih juga untuk teman-teman yang baru bergabung. Semoga channel ini semakin bermanfaat buat teman-teman kicau, terutama buat pemula yang belum mengerti burung murai ya. Jadi tetap fokus dalam merawat murai karena memang dibutuhkan konsisten, dibutuhkan juga dengan ketelitian dalam merawat murai batu. Ketelitian di sini yang saya maksud, kita belajar karakter, kita belajar yang namanya karakter burung murai gitu. Jadi ya tetap semangat gitu teman-teman. Dan untuk kali ini pembahasannya sederhana tapi sebenarnya berbelit-belit gitu loh. Nah, di sini saya mau menjelaskan, ada pertanyaan ini yang masuk nih banyak banget, dan ini yang saya rangkum gitu ya. Jadi ada pertanyaan mengenai katuragan murai atau trah, kalau misalkan dipilih yang paling bagus buat rotolan atau burung yang dewasa. Katuragan murai atau dari trahnya gitu. Jadi bagus yang mana gitu kan, itu gitu loh. Dan di sini saya mau menjelaskan supaya teman-teman juga bisa paham ya mengenai katuragan, mengenai trah. Kalau mau dipilih yang bagus, sebenarnya ya dua-duanya bagus. Tapi kita lihat flashback sejarahnya dulu. Kita lihat flashback penjelasan yang saya akan bahas ini. Jadi teman-teman mohon simak. Ini lumayan sederhana tapi ya panjang sih sebenarnya. Jadi bisa dicerna nanti ya. Jadi teman-teman semoga menangkap apa yang saya sampaikan ini. Jadi gini, awal mula dari saya bahas dari trah ya, trah dulu, trah murai batu. Kan yang bagus trahnya katanya bagus gitu ya. Trah itu bagus ketika punya sejarah dari murai itu sendiri. Misalnya trah si X. Trah si X ini dia pernah main di event-event kancah nasional. Pernah main di event-event tingkat nasional, misalkan di IO besar dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya diternakan, trah itu kan diternak, namanya trah, misalnya trah X, dan akhirnya dia diternak, anakannya pada inden gitu ya, anakannya pada inden. Ketika anakannya pada inden, otomatis namanya trah, memang buah tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Halnya seperti murai, ketika murai indukannya bagus, anakannya yang namanya trah pasti bagus. Saya setuju, bener ya, saya setuju. Memang tidak semua bagus, ada sesuatu anakan biasanya itu yang berbeda. Dari indukan 1, anaknya 10, pasti salah satu itu ada yang berbeda karakternya. Mungkin dia susah diatur, mungkin dia susah disetting dan sebagainya, pasti ada gitu teman-teman. Nah, ketika berbicara yang namanya trah murai itu ketika diternak, trah si X misalnya, dia mampu mencetak anakannya itu ternyata memang bagus-bagus. Ya betul, saya juga setuju gitu loh. Anakan trah itu bagus. Paling tidak 60% itu pasti bagus. 60% dari indukan pasti ada. Sisanya kita ngolah sendiri. Nah, yang namanya trah pasti memang harganya sudah mahal. Karena apa? Ya anakannya udah jelas gitu loh, dari indukan yang jelas gitu loh. Pasti anakannya juga bagus gitu, meskipun ada
yang berbeda nantinya. Ada yang mungkin kurang bagus gitu ya. Mungkin dari segi karakter sebenarnya sih. Gitu teman-teman. Nah, ketika berbicara yang namanya trah, saya memang sangat setuju trah itu bagus. Nah, bagaimana dengan kondisi, kan ada yang bilang trah kampung gitu ya. Trah kampung istilahnya aja gitu. Trah kampung itu nyetak trah kampung saya bisa bagus kok gitu kan. Nah, misalnya ada yang bicara seperti itu, saya juga setuju gitu loh. Saya juga setuju. Contohnya, saya nyetak burung yang namanya, contohnya saya ngambil beduk awal mulanya itu terahnya nggak jelas. Kalau teman-teman tahu maksudnya, indukan dari orang mana itu nggak jelas gitu loh. Saya ngambil dulu dari makelar, dari pedagang trotolan, itu beduk. Terus saya ambil kolin, ares, pokoknya yang dari ternakan itu dulu. Nah, kesini-sininya kan enggak, jarang lagi saya gitu ya. Nah, ketika saya mencetak suatu trotolan dari bukan trah, misalkan trah kampung istilahnya lah, yang bukan, tidak ada nama ibaratnya gitu ya, tapi kenapa bisa jadi? Contohnya kolin, beduk, ares, itu kenapa bisa jadi gitu? Misalkan dari katuragannya, ya memang saya melihat feeling katuragan teman-teman. Jadi trah itu bagus, tapi kalau yang namanya katuragan itu kan kita feeling-feelingan ya, feeling-feelingan ini bagus atau tidak. Tapi paling tidak dengan feeling katuragannya, contohnya saya melihat kakinya misalkan agak gede gitu ya, cengkeramannya kuat, terus ya matanya gede, parunya gede, tapi modelnya terserah itu kan saya jelasin, ada yang bebek, ada yang bulat ya, tergantung materinya keluar ya. Itu suka-suka aja gitu kan. Kepalanya ada yang papak, bulat ya kan. Nah, itu tergantung juga teman-teman maunya yang kemana. Itu udah saya jelasin juga gitu ya. Nah, ketika saya feeling dengan katuragan trotolan ini, buktinya bisa saya jadiin gitu kan. Itu dari katuragan. Jadi katuragan itu memang apa ya, dasar awal ketika kita memilih trotolan. Dasar awal sebelum murai itu jadi, pasti kita memilih yang namanya katuragannya bagus. Kalau itu bukan dari terah yang bagus, bener kan? Setuju ya? Jadi gitu teman-teman, ketika kita ingin mencetak yang namanya trotolan dari bukan terah X yang bagus gitu ya, tapi dari terah kampung yang biasa-biasa aja, kita kan menentukannya dari katuragan. Katuragan itu memang bagus kalau kita pinter pilihnya ya, apalagi dengan teknik yang benar ngerawatnya. Saya jamin pasti 50% lebih, 60-an pasti bisa berhasil gitu. Apalagi ngikutin yang saya udah jelasin gitu. Nah, ngomongin yang namanya katuragan itu bagus buat pemilihan buat teman-teman pemula nih ya. Kalau dia tidak terah yang bagus, pilih katuragan itu penting gitu loh. Kalau ditanya katuragan atau terah, ya kalau saya terah gitu loh. Terah memang bagus karena udah jelas gitu loh. Jadi nggak perlu ngolah lagi. Berbeda ketika kita punya yang namanya trotolan terah kampung, misalnya istilah ya terah kampung ya, maksudnya terah yang tidak terkenal gitu ya. Nah, terah yang tidak terkenal itu pilihnya dari katuragan. Nah, sebelum ada yang namanya terah, sebelum ada murai terah X, terah dari sini, X ini, terah dari sini, otomatis kan awal mulanya sebelum dia mencetak, pasti kan yang namanya akar rumput ya, pemain-pemain biasa, dia kan nyarinya itu kan dari katuragan, fisik, dari apa, modelnya, gaya berdirinya, gaya busung-busungnya, kan itu awal mulanya pembentukan yang namanya terah itu kan dari katuragan. Saya memilih trotol ini A misalnya, katuragannya karena suka dari apa? Katuragannya, suka dari matanya, fisiknya dan sebagainya. Kan itu katuragan, pendukung dari katuragan. Ketika saya memilih yang namanya katuragan dan akhirnya saya olah dan akhirnya jadi, disitulah saya bisa mencetak
gitu ya. Misalkan murai beduk, Ares, Kolin gitu ya. Dan akhirnya murai itu jadi gitu loh. Ketika saya sudah jadi dan akhirnya saya mau ternak, baru di situ penentu yang namanya trah. Ketika saya pengen ternak, misalkan Ares saya mau ternak, Kolin saya mau ternak, disitulah penentu yang namanya trah. Trah Kolin, trah Ares, trah beduk, trah apalah gitu kan. Dan akhirnya di situ kita menentukan trah ini tuh bagus gitu kan, karena udah jelas gitu loh, karena udah dilihat gitu kan. Nah, jadi kalau mau ditanya berbicara ngomongin yang namanya trah atau katuragan, dua-duanya itu bisa. Kalau ngomongin yang namanya trah, itu bagus ketika teman-teman tidak bisa menilai yang namanya katuragan, tidak bisa menilai yang namanya fisik itu apa, ini akan bagus atau tidak, masih ada kebimbangan. Dan akhirnya saran saya, ya pilihlah yang trah gitu loh. Jadi sudah jelas indukannya kan, gitu kan. Berbeda ketika teman-teman mau mencetak. Teman-teman di sini ada yang peternak mau mencetak. Nah, saya mau cetak dari ternakan saya sendiri gitu kan. Ternakan saya sendiri misalnya gitu ya. Dan akhirnya trotolannya ada, ngikutin cara saya, misalkan ngikutin Yoga Channel gitu ya teman-teman, dan akhirnya berhasil trotolannya, dan akhirnya menjadi pastol, prestasian, dan akhirnya dijadikan indukan, semakin prestasi kesini banyak gitu kan, dan akhirnya dijadiin indukan. Disitulah teman-teman bisa mencetak dan akhirnya menjadikan trah murai yang teman-teman jadiin itu. Misalkan trah siapa, kalau saya misalnya trah Kolin, trah Ares dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya di situ adalah trah. Ketika saya ternak dan akhirnya menjadi trah, teman-teman mau nyari, itu kan trah Ares, trah Kolin dan sebagainya, saya mau cetak yang lain ya nggak apa-apa gitu loh. Karena kalau ditanya yang namanya bagusan mana, trah atau katuragan, kalau saya ya sebenarnya dasarnya ya dari katuragan. Kita kan feeling-feelingan. Sebelum ada yang namanya trah itu kan feeling-feelingan. Sebelum ada trah jadi itu kan kita feeling-feelingan supaya menjadikan trotol yang punya katuragan ini, spesifikasi ini bagus, dan akhirnya dijadikan ikon kita, dan akhirnya sering prestasi masuk dan sebagainya karena settingan kita berhasil, dan akhirnya dijadikan indukan, dan akhirnya disitulah terjadinya jalur trah ini dan sebagainya, trah ini dan sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi lucu sih kalau misalkan ada orang nanya, Om saya mau trah yang ini, karena memang udah ngelihat ya nggak apa-apa, bagus gitu loh, bagus nggak apa-apa. Tapi berbeda ketika teman-teman akar rumput ya. Akar rumput kan kalau mau beli yang trah yang bagus kan susah. Belajar pilih yang sudah saya tentukan, pemilihan trotolan, katuragannya. Pemilihan trotolan itu saya sudah jelasin, teman-teman bisa lihat, terutama buat pemula akar rumput ya. Pilih trotol yang seperti apa sudah saya jelasin. Katuragannya juga ya paling nggak udah saya jelasin, belajar dari paruh, pala, dan bodinya seperti apa gitu, udah saya jelasin. Jadi teman-teman terutama akar rumput bisa ngelihat milih trotolnya gimana, lihat indukannya. Saya sudah jelasin di part sebelum-sebelumnya, coba cek teman-teman bisa lihat. Mungkin itu ya. Jadi pembahasan katuragan atau trah pilih yang mana, sebelum adanya trah pasti teman-teman dari katuragan. Katuragan itu kita bisa dapat dari feeling. Ketika kita sudah jadi burungnya dan akhirnya dewasa dan kita ternak dan akhirnya menjadi suatu trah yang kita ciptakan sendiri. Gitu ya teman-teman. Jadi bagus atau tidak dari trah atau katuragan, ini saya jelasin hari ini. Jadi teman-teman bisa milih ya tergantung kapasitas teman-teman. Kalau maunya yang langsung bagus, kita nggak mau cetak ya pilih aja indukan yang trah. Tapi ketika teman-teman mau mencetak, ya pilihlah yang katuragan. Jadi gitu loh. Katuragannya baik, dari trotolannya baik. Pilihnya bagaimana? Pilih indukan yang sudah saya jelaskan, gitu ya. Jadi kalau ditanya lebih bagus mana, baca ini dulu, dengerin, simak ini dulu, baru teman-teman paham. Sebelum adanya trah, itu dari pemilihan katuragan. Sebelum adanya trah ini, pemilihan katuragan. Di sini kita feeling-feelingan dan akhirnya jadi
baru jadinya namanya trah gitu ya. Kalau teman-teman belum paham, belum kuat belum bisa untuk mencari yang katuraganya bagus, bisa tanya teman-teman yang lebih senior gitu ya. Bisa tanya saya juga nggak apa-apa sebenarnya. Dasarnya pilihlah dari trotolan yang punya indukannya itu lebih dominan. Teman-teman bisa cek di situ. Oke? Mungkin itu. Semoga link ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mencetak suatu hasil dari katuragan dan akhirnya dijadikan trah. Mungkin itu aja. Terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu, tidak ada kendala. Terima kasih. Salam matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.